saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya, kita ada dan melaksanakan ibadah hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Baiklah saudara-saudari, sebelum kita memasuki ibadah ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Thank you Tuhan, buat hari ini sungguh Engkau luar biasa Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami ada hingga sampai saat hari ini Tuhan, itu karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kuduskanlah ibadah ini Tuhan, kami minta hikmat dan konsentrasi penuh dari-Mu Tuhan, agar kami menghargai Engkau Tuhan di tengah ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun lewat online Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah kami. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Haleluya. Ya, siap memuji nama Tuhan, mari sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian ini, mari kita katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita katakan lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes Lord. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katalah syukur, yes Lord Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Tuhan. Yes, Lord. Thank you Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hari ini kami mau beri hati kami lebih lagi Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan dan hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab
Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan.
Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya, yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan menyegarkan, memulihkan, dan menggairahkan di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita di tengah situasi pandemi saat ini, tetapi kita tidak akan terkondisikan itu, karena Tuhan kita di atas pandemi, Tuhan kita di atas segala persoalan, Tuhan kita sanggup mengatasi segala sesuatu yang ada, dan Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi umatnya. Oleh karenanya, ayo bersama-sama saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa? Tentang buah kesetiaan. Ya, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini yang kita ambil dari Rut. Ya, kisahnya Rut. Ya, ini menarik sekali. Ya, ada seorang wanita yang begitu gigih, ya, gigih mengikuti mertuanya. Ya, sekalipun mertuanya ini sudah nggak ada yang bisa diharapkan. Mertua tinggal sebatang kara, ya, seorang janda, tidak punya harta, tidak punya masa depan. Tetapi kenapa Rut ini bisa begitu fanatik, begitu setia kepada dia? Nah, dan saudara tahu pada ending cerita ini Rut begitu luar biasa. Nah, oleh karenanya, ayo bersama-sama kita belajar dari apa yang dilakukan Rut ini. Ya, Rut pasal yang pertama ayat ke-16 dikatakan begini. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Wow, ini sesuatu pernyataan yang luar biasa, ya. Seorang wanita muda yang mengikuti mertuanya yang sudah tua, yang sudah tidak bisa diharapkan, tetapi dia tetap setia. Nah, ada apa kok sampai dia bisa melakukan semacam itu? Nah, kita lihat, belajar dari proses yang dilakukan Rut sampai menghasilkan buah kesetiaan. Ternyata apa? Di situ Rut ini punya ketekunan. Nah, saudara mungkin sudah sering dengar kata ketekunan, ya, semacam seperti di Dongao. Ternyata tidak. Nah, ketekunan dalam hal apa? Di dalam hal mendengar. Nah, mendengar ini sebenarnya hal
yang paling mudah di dalam setiap kehidupan kita, karena kita semuanya bisa mendengar. Bahkan dari anak kecil pun bisa mendengar. Bahkan ketika mereka belum bisa membaca, belum bisa menulis, tetapi bisa mendengar kisah-kisah dongeng-dongeng di mana Jinina bobokan, dongeng menjelang tidur. Ruth ini juga punya kebiasaan yang baik, yaitu tekun mendengarkan cerita yang diceritakan Naomi. Saudara, ketemunya Naomi dengan Ruth ini yaitu di tanah Moab. Ya, ketika Naomi beserta keluarganya Elimelech, Mahlon dan Kilion ke tanah Moab. Dan akhirnya singkat cerita ada perjumpaan ketika Elimelech sudah meninggal dan kedua anaknya mengambil perempuan Moab ini. Nah, Moab ini dari mana sih? Moab ini dari keturunan Lot, yaitu dari kedua anaknya yang tertua. Ya, saudara tahu Lot punya 2 anak, dan kemudian anak wanitanya ini ketika mereka lari dari Sodom Gomora, mereka berkata, wah, tidak ada laki-laki di sini. Baiklah kita membuat bapak kita mabuk dan kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan. Dan akhirnya yang tua ini menghasilkan keturunan Moab, yang muda menghasilkan keturunan Amon. Ya. Dan dari Naomi sendiri ini adalah keturunan daripada Abraham. Nah, sejarah Abraham dan Lot ini adalah bersaudara. Lot adalah keponakan daripada Abraham. Nah, ketemu di sini, dan disitulah Naomi menceritakan tentang kebaikan Tuhan, dan begitu antusiasnya si Ruth ini. Oh, begitu loh, sejarahnya begitu. Oh, ternyata nenek moyangku itu begitu. Ternyata kita ini kerabat begini-begini. Dia mengetahui itu apa? Dari mendengar. Setiap kali Naomi cerita, dia mendengar, tekun dia mendengar. Dan kemudian apa? Dia menggali kebenaran sejarah. Oh iya, ternyata sejarahnya benar, bahwa Tuhan itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Begitu dahsyat, begitu rupa, sampai membelah Laut Teberau. Kemudian di tengah padang gurun pun dia bisa menyediakan hidangan, makanan, bahkan mana dari surga, bahkan daging sekalipun disediakan Tuhan. Wow, luar biasa. Dan Ruth ini juga tekun merenungkan dari apa yang diceritakan daripada Naomi kepada dia. Wah, Tuhan itu begitu dahsyat. Oleh karenanya saudara, ya, di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ternyata untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, kita memerlukan ketekunan. Hari-hari ini demikian juga, seperti apa yang dilakukan Ruth, tekun terhadap Naomi. Ya, Naomi ini yang tadi saya katakan notabene-nya nggak ada apa-apa yang bisa diharapkan. Tekun buat apa? Ya, mungkin nggak ada yang bisa diharapkan dari gereja. Tekun buat apa? Oh, jangan saudara. Ruth ini tekun bukan untuk Naomi, tapi Ruth ini tekun karena dia tahu Tuhan diceritakan oleh Naomi ini dahsyat. Tuhannya bangsa Israel luar biasa. Oleh karenanya dia tekun. Demikian juga ayo saudara, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus setiap kehidupan kita ini sungguh dahsyat. Oleh karena juga saudara perlu tekun. Tekun dalam apa? Mendengar. Hari-hari ini sekalipun kita ibadah dibatasi dengan online, tapi tetap tekunlah mendengar. Lewat ibadah online kita bisa tatap muka. Ya, ibadah jam 10 kita juga adakan tatap muka. Ya, ayo bersama-sama ikut mendengar dan menggali kebenaran sejarah. Ya, sejarahnya bagaimana? Oh, kalau bangsa dulu nabi-nabi menyelamatkan, ya, nabi-nabi membawa bangsa itu kepada Tuhan. Tetapi hari ini Yesus sendiri membawa pengenalan kita kepada Bapa, bahwa Dialah Bapa, ya, yang menciptakan setiap kehidupan kita ini. Ya, Dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, apakah dia datang secara tiba-tiba, ujuk-ujuk? Ya, enggak.
ternyata jauh ribuan tahun sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Ini harus kita gali juga sejarahnya. Kita harus tahu sejarah, saudara. Hari-hari ini sejarah sudah diputar balikan, nggak karu-karuan. Di era postmodern ini, orang-orang semakin tidak karu-karuan. Ya, kalau Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, orang postmodern mengatakan, ikuti saja apa kata hati. Ya, jadi akhirnya dibolak-balik. Mereka ada yang laki-laki merasa perempuan, yang perempuan merasa laki-laki. Jadi fakta pun hari-hari ini bisa diubah hanya dengan kata-kata. Oleh karenanya, ayo anak-anak Tuhan harus juga tekun menggali sejarah, juga merenungkan. Kenapa? Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka perjalanannya akan berhasil dan beruntung. Selanjutnya, seperti yang dilakukan Ruth adalah dia punya kesetiaan dalam menjalani proses. Ya, proses dalam apa? Proses dalam mengimani kesetiaannya kepada Tuhan. Makanya dia sampai mengatakan kepada Naomi, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Karena apa? Dia tahu Tuhan yang disembah Naomi adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sanggup menyatakan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Demikian juga saudara dan saya imani bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang terlebih besar dari apa yang kita bisa doakan, daripada apa yang kita bisa pikirkan. Mungkin saudara saat ini sedang takut menghadapi pandemi, tetapi Tuhan lebih besar dari pandemi. Hari-hari kita juga bersyukur Taiwan diberkati Tuhan. Hari-hari yang terpapar semakin sedikit. Kita percaya di hari-hari ke depan dituntaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Milikilah kesetiaan kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan melenceng iman percayamu. Jangan sampai dikaburkan iman percayamu. Tetapi hari ini tetap semakin setia kepada Tuhan, seperti Ruth setia kepada Naomi itu. Ya, karena dia tahu Tuhanlah Tuhanku. Proses dalam menjalani apa? Menghormati dan melayani pemimpin. Ruth ini juga menjalani proses menghormati dan melayani pemimpin. Kenapa saya katakan pemimpin? Karena Ruth ini dipimpin oleh Naomi dan dia menghormati Naomi. Dia melayani Naomi. Kemana engkau pergi, aku pergi. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Wow, militan banget. Ruth saja dengan seseorang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan masa depannya bisa bertanggung jawab, bisa militan banget. Apalagi kita ini sama Tuhan yang sudah rela mati di atas kayu salib, datang ke dunia menebus dosa kita. Kenapa kita tidak militan? Ayo menghormati. Ya, saudara, kalau saudara dipimpin sama Tuhan saudara, ayo sama-sama kita menuju tentang perkenanan kepada Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara ini dipimpin bangsa Israel ketika dalam masa hakim-hakim, ya, tidak ada raja di sana dan mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Nah, pandangan sendiri ya pasti benar. Kalau pandangan orang lain selalu benar. Kenapa? Karena pandangannya sendiri, nggak pernah ditegur, nggak pernah direcokin. Tetapi kalau dipimpin orang pasti ditegur, diarahkan, diberi tanggung jawab. Itu yang merepotkan. Tetapi Ruth setia kepada Naomi. Demikian juga kita setia kepada Tuhan. Ayo, apa Tuhan saudara mengajak saudara semakin setia kepada Tuhan? Ayo, iya, hormati, layani, iya. Layani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang bisa saudara nyatakan, ayo saudara nyatakan. Ya, baik itu lewat pujian saudara, lewat doa saudara, lewat apapun yang Tuhan percayakan bagi saudara. Kemudian apa? Kesetiaan dalam menjalani proses kehidupan nyata yang penuh tantangan. Ruth ini dalam mengikuti Naomi bukan begitu mengikuti orang yang superstar atau orang yang kaya raya, bukan. Mengikuti orang susah, ya, penuh tantangan, tetapi dia tetap setia. Dalam mengikuti Naomi nggak nyaman, saudara. Dia harus mengais bulir-bulir gandum,
ya, bukan langsung menuai di ladang sendiri, bukan. Dia mengambil dari tempat lain, harus milik orang lain, dia mengais sisa-sisanya, tetapi dia lakukan. Kemudian apa? Sekalipun begitu, kesetiaan dalam menjalani proses mengimani hari depan yang penuh harapan. Naomi pasti sering menceritakan kepada Ruth ini tentang kedahsyatan Tuhan. Makanya Ruth militan banget. Dia tahu hari depannya penuh dengan harapan. Demikian juga kita di dalam Tuhan, hari depan kita penuh harapan. Karena Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, seperti yang dilakukan Ruth, setia kepada Naomi. Nanti di endingnya saudara tahu, dia mendapatkan perkara besar. Demikian juga saudara dan saya, ayo setia apa yang Tuhan percayakan bagi kita, ya, di dalam komunitas ini, di dalam bergereja. Komunitas kita ini setia, dan Tuhan akan nyatakan perkara besar terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, Ruth ini menjalani proses apa? Bekerja keras. Nah, jangan dilupakan yang satu ini. Kadang-kadang anak-anak Tuhan senang berdoa. Kami gak mau bekerja. Salah. Kita berdoa, tetapi juga harus bekerja. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara, sadar bahwa kita dipercaya Tuhan untuk mengolah bahan dasar. Tuhan itu memberikan bahan dasar yang luar biasa. Semuanya bahan dasar, ya, supaya manusia itu berpikir, ya, oh Tuhan nggak langsung sediakan pizza atau langsung nasi goreng, bukan. Ya, beras, saudara olah sendiri dulu bagaimana, dari bulirnya, dari ditumbuk dulu, oh ya, dan selanjutnya, semuanya itu pakai proses. Karena kita diberi apa? Hikmat. Makan beras nggak dari pagi langsung dimasak, nggak bisa. Nanti ada kulit-kulitnya itu, rasanya kayak apa? Itu perlu hikmat. Oh, ditumbuk dulu, pecah kulitnya. Nah, setelah itu keluar berasnya, dicuci, dan selanjutnya. Kemudian kita ini diberi kepandaian. Seperti beras tadi, enggak setelah putih dimakan, enggak, dimasak dulu. Karena apa? Kita ini ada tenaga, ada kekuatan. Kemudian ada sarana, ada perlengkapannya. Orang masak, ada tunggunya, ada kompornya, ada pancinya. Nah, kita juga demikian juga hari-hari ini kita ibadah, ya, sekalipun secara onsite atau secara berhadapan dengan berjumpa tatap muka tidak bisa, tapi kita ada hikmat. Oh, kita ada internet secara cepat, kemudian ada gadget saudara yang bisa dipakai. Oh, pakai hikmat. Oh, ini bisa dipakai. Kita pakai, saudara. Waktu kita bisa memakai, jangan bermalas-malasan. Aduh, masih ngantuk, alasan masih banyak. Ruth juga bukan demikian. Ketika masa menuai gandum, dia mengais, ya, dia bekerja keras. Dia pergi ke ladang. Sama, ayo, ada hikmat. Oh, ini hari Minggu, hari ibadah. Ada gadget, aku pakai. Ya, Pak Tim ada ibadah tatap muka, aku ikut. Nah, ayo semuanya bergabung. Karena kita juga diberi kepandaian. Wah, sekarang ini kita ini semuanya juga makin pandai, semakin memakai, semakin bisa. Dulu nggak bisa cara nombor-nombornya, ya, semakin praktek, ya, practice make perfect kata orang gitu. Kalau latihan, akhirnya menjadi bisa. Ya, ada tenaga, ada kekuatan. Kita ini masih diberi kekuatan, saudara. Ayo, pakai kekuatan saudara. Ya, kalau saudara bisa bangun pagi untuk bekerja, kenapa nggak bisa bangun pagi untuk beribadah kepada Tuhan? Ya, sarana perlengkapan kita diberi sarana. Seperti tadi masa ada pancinya, kita ada komputer, ada gadget saudara, ada HP saudara, ada internet. Ayo kita pakai. 2 Tesalonika 3 ayat ke-10. Sebab
Juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi, saudara, Alkitab pun mengatakan tidak ada kesempatan bagi orang bermalas-malasan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga dituntut untuk bekerja keras. Seperti Ruth juga bekerja keras. Hari-hari yang dia bahkan tidak berhenti, dikatakan begitu. Saudara, nanti bisa baca selengkapnya. Nah, saudara, hasil dari ketiga proses tadi apa yang menghasilkan ketekunan, kesetiaan dalam proses menjalani atau bekerja keras? Ya, dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti mempercayakan perkara besar. Saudara, sepertinya tadi Ruth setia kepada Naomi, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tetapi bagi Tuhan sanggup menyatakan perkara di luar dugaan. Dan akhirnya apa? Ruth mendapatkan penebus. Ruth akhirnya mendapat suami. Kok ya bisa-bisanya ya Tuhan membawa Ruth itu mengais bulir gandum di tanah saudara daripada Naomi, yaitu saudara suaminya dulu. Dan itu adalah seorang yang kaya raya. Dan akhirnya Ruth mendapat suami yang kaya raya. Dan akhirnya Ruth mendapat suami Boaz. Satu, secara materi Tuhan sanggup menyatakan secara luar biasa, Ruth dipulihkan, dia berkelimpahan di dalam Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa lagi, keturunannya adalah keturunan yang luar biasa. Dari Boaz dan Ruth ini menghasilkan Obed. Dari Obed menghasilkan Isai, dari Isai menghasilkan Daud. Dan saudara tahu, Tuhan kita Yesus Kristus berasal daripada keturunan Daud. Wow, luar biasa. Siapa Ruth? Dari bangsa mana? Dia dari bangsa Moab. Ya, dari istilahnya leluhurnya bagaimana? Ya, mungkin tidak baik, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, karena ketekunan dia tadi dalam hal mendengar, mengimani bahwa Tuhan Allah Israel itu luar biasa, dia dipulihkan. Kesetiaannya dalam proses menjalani, dia beriman kepada Tuhan, melayani daripada Naomi tadi, akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kerja keras dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ayo saudara, hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan bermalas-malasan. Ya, tetap tekun, tetap setia dalam menjalani proses yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Sekalipun ini pandemi, masa krisis, ya, tetap setia. Tuhan terlebih besar daripada masa krisis. Bekerja keras. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, secara bekerja, kerjakan secara sungguh-sungguh. Secara kerohanian, saudara beribadahlah sungguh-sungguh. Harus bekerja keras. Aku harus mematahkan kemalasanku. Aku harus bawa hidupku kepada Tuhan. Terlebih ada sarana yang luar biasa. Haleluya. Dan saudara tahu, hasil daripada kesetiaan tadi, secara materi Tuhan pulihkan Ruth begitu rupa. Secara keturunannya adalah keturunan yang luar biasa. Bahkan keturunan raja-raja, bahkan menghasilkan keturunan raja di atas segala raja. Hari ini kita bersyukur. Hari ini kita ditebus Tuhan. Kita sudah ditebus Tuhan, biarlah kita tetap terus setia. Dan seperti yang Ruth lakukan kepada Naomi, sepertinya enggak menghasilkan apa-apa, tapi ada perkara besar yang Tuhan percayakan di dalam diri Ruth. Demikian juga kalau kita setia, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang terlebih besar daripada apa yang kamu doakan, daripada apa yang kamu pikirkan, daripada apa yang tidak pernah engkau dengar dan tidak pernah timbul dari hatimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ya, terima kasih untuk Pastor Timothy atas firman Tuhannya. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk sementara, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui Bank Post Office atau Yoci dengan nomor rekening 006 1130 0142 538 atas nama Timothy Christian. Setelah melakukan transfer, mohon difoto dan mengirimkan bukti transfer demi ketertiban administrasi ke kedua alamat lain berikut ini, yaitu ke Pak Tim dan Ibu Semoy. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa. sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa. sehingga kesakitan tidak menimpa Aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu tengah dengan bacamu. Haleluya, haleluya. Teruslah setia di dalam Tuhan, karena Tuhanmu teramat setia di dalam hidup. Dengan kesetiaanmu, engkau pasti memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kehidupan. Oleh karenanya terima berkat rahmat anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, akan sampai selama-lamanya. Diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu, diberkati studimu, pekerjaanmu, sampai keuanganmu, diberkati rumah tangga, diberkati kesejahteraanmu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus mengalami kebaikan Tuhan, diproteksi Tuhan, diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti dan selalu